Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal ardo bi nuri samsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik teman-teman Facebook dan YouTube, kita lanjut kembali mengkaji kitab Tahaput Al-Falasifah atau Kerancuan Berpikir para Filsuf. Kita live saat ini ada di toko Bapak Haji Amran nih. Tong kampanye. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan kitab Tahaput setelah sebelumnya saya mengkaji tentang kenapa alam dunia ini, alam semesta ini tidak hudus ya, atau hudusnya dibuat belakangan. Sebentar. Kita kasih dulu musik. Oh, ini. Nah sebelumnya kan dibacakan ya disebutkan oleh Imam Al-Ghazali wa tahqiquhu ayyuqala limalam yahdusil alami qabla hudusu. Kenapa alam ini tidak diciptakannya itu belakangan, padahal kan Allah bisa saja menciptakan alam ini lebih dulu gitu ya, atau bersamaan dengan eksistensinya. Nah kata Imam Al-Ghazali la yumkinu ayyuhala ala azzihi anil ihdasi wala ala istihalatil hudus, bahwa penciptaan alam ini belakangan tidak ada sangkut pautnya dengan ketidaksanggupan Tuhan atau Allah di dalam menciptakan alam di masa lalu ya, atau di zaman dulu, atau tidak ada juga kaitannya dengan kemustahilan Tuhan untuk menciptakan sesuatu di masa lalu. Nah ini ada kaitannya kata Imam Al-Ghazali, hasola wujuduhu li annahu sara meridan li wujudihi ba'da alam yakun meridan payakunu qad hadasatil irodah. Jadi hasil ataupun hasola itu hasil ya, atau kesimpulan tentang adanya alam ini sesungguhnya adalah suatu imaji kehendak ya, suatu kehendak Allah di dalam mewujudkannya atau di dalam mengimplementasikan alam itu ada, setelah sebelumnya alam tidak ada, karena memang tidak ada kehendak Allah untuk menciptakan alam itu. Jadi sekali lagi supaya kita tidak terjebak ke dalam ke dalam pikiran bahwa Allah tidak menciptakan alam di masa lampau atau sejak dulu itu karena tidak mampu, itu tidak ada kaitannya dengan itu, karena yang namanya Allah itu kata Imam Al-Ghazali juga ini, fa inna zalika yuaddi ila ayyam qalibal qadimu minal anzi ilal qudrati, bahwa Allah itu tidak sama sekali berubah ya, yang asalnya tidak sanggup menjadi kuasa, atau yang asalnya minal istihalati ilal imkani, yang asalnya mustahil menciptakan menjadi mungkin di dalam menciptakannya. Nah jadi ada dua hal, dua dampak kalau kita memiliki pandangan bahwa Allah tidak menciptakan alam sejak dulu itu dengan ketidaksanggupannya, maka itu akan berdampak pada begini, wala imkanu ayyukola, dan tidak mungkin dikatakan lam yakun qabluhu garodun summa tajadadu garodun, tidak mungkin ya Allah itu tidak di masa lampau ya, di masa lalu itu karena belum menciptakan alam kemudian disebut tidak memiliki tujuan. Itu sangat tidak mungkin ya, karena Allah itu selalu memiliki tujuan di dalam hal apapun, meskipun itu belum ada alam atau alam ini diciptakan belakangan, tentu saja memiliki tujuan. Baik, kita lanjut, nanti kita lanjutkan malam lebih detailnya, kita lanjut satu kalimat saja ya. Ini juga penting deh, karena ternyata konsep teologi atau metafisika yang akan saya bacakan ini adalah selalu selalu terjadi secara berulang-ulang ya, dan ini menjadi polemik ataupun
apa ya, perdebatan ya oleh para filsuf, termasuk dengan para ulama sampai saat ini. Makanya ilmu tentang metafisika ini memang disebut dengan ilmu kalam. Di dalamnya ada perdebatan ataupun percekcokan kaum mutakalimun. Namun tentu saja dialektika ini penting ya, karena dengan adanya dialektika itu akan membawa kita pada satu kesimpulan tentang lebih kuatnya kita di dalam meyakini Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Wa hudusuhu fi zatihi muhalun li'annahu laisa muhallal hawadis wa hudusuhu la fi zatihi la yaj'aluhu muridan. Nah, ini adalah lanjutan atau konsekuensi dari alinea sebelumnya. Wa hudusuhu, dan hudusnya alam, dan hudusnya alam atau adanya alam ini fizatihi muhalun. Fizatihi muhalun itu fizatihi dengan sendirinya itu, jadi si alam itu tidak diciptakan lah begitu. Wahudusu fizatihi, dan jika alam ini ada dengan sendirinya atau terwujud begitu saja, muhalun sangat mustahil ya. Li'annahu laisa muhalul hawadis, li'annahu laisa muhalal hawadis, karena sesungguhnya ya tidak mungkin sesuatu itu muncul dengan sendiri ya, tanpa ada penyebab. Oke, kita ulangi. Wahudusuhu fi zatihi, dan ketika alam ada dengan sendirinya, muhalun itu sangat mustahil. Li'annahu, sesungguhnya alam, laisa tidak mungkin, muhalil hawadis, menciptakan atau ada dengan sendirinya tanpa dicipta. Nanti memang akan berdampak juga pada hubungan sebab akibat kan. Kemudian kita lanjut, wahudusu, dan sesuatu yang hudus itu atau alam ini ya adanya lapizatihi, jika tanpa zat atau tanpa kehendaknya, tanpa kehendak si alam itu atau tanpa kehendak Allah lah, la yaj'uluhu muridan, maka di situ tidak akan ada kehendak. Jadi memang dilema ya ketika kita mengatakan alam ini terjadi dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakannya, itu sangat mustahil ya. Li'annahu laisa mahalul hawadisi, karena tidak mungkin sesuatu itu membuat atau menciptakan dirinya sendiri gitu tanpa ada penyebab. Wahudusuhu, dan jika alam itu memang hudus atau hudusnya alam ini lapizatihi, tidak ditentukan oleh Allah atau tidak diciptakan oleh Allah, la yaj'aluhu muridan, maka di situ tidak akan ada kehendak. Nah, jadi sekali lagi secara sederhana beginilah, ketika alam ini datang atau ada dengan tanpa diciptakan atau dengan tanpa ada penyebab ya, itu menandakan bahwa alam itu mustahil akan muncul, karena sesuatu itu pasti dibuat atau diciptakan. Tidak mungkin sesuatu itu disebabkan oleh muncul tiba-tiba atau ujug-ujug ya, kalau dalam bahasa Sunda. Yang kedua, ketika alam ini muncul tanpa tanpa dengan sendirinya pun, itu akan berdampak pada tidak mungkin adanya kehendak ya. Ketika alam ini tidak ada lah, ketika alam ini tidak ada, ketika yang hudus ini la fi zatihi tidak ada atau tidak muncul zatnya itu, la yaj'aluhu muridan, maka itu tidak akan menjadikan munculnya suatu kehendak. Nah, jadi di sini kita mesti mengambil suatu mafhum khalafa atau suatu negasi untuk kalimat pertama, wa hudusuhu fi zatihi muhalun li'annahu laisa muhalal hawadisi. Ini berarti bahwa alam ini dicipta, itu negasinya. Bahwa alam ini meskipun hudus atau meskipun adanya ini belakangan, dicipta ya, atau diciptakan atau diadakan oleh sang penentu ya. Kalau di dalam alinea sebelumnya diadakan oleh sang murojih ya, murojih itu penentu. Kemudian adanya alam juga ya yang mewujud, yang menjadi suatu zat itu karena ditentukan atau diciptakan oleh kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu ya. Jadi sejak dulu, sejak abad tertengah, bahkan sejak tahun abad ketiga sebelum Masehi, memang
sudah ada ya para filsuf yang menyangkal bahwa alam ini diciptakan, tetapi alam ini muncul dengan sendirinya atau muncul dengan pizatihi, muncul tiba-tiba dengan sendirinya. Kan itu sangat mustahil ya kalau bagi kita ya, karena bagaimanapun juga ya segala sesuatu itu memiliki hubungan sebab dan akibat. Akibat ini kan alam, mesti ada penyebab, atau kalau di dalam buku ini dikatakan soniu ya, soniu itu pencipta. Nah, jadi seperti halnya Demokritos yang mengatakan bahwa alam ini muncul adalah atas berkumpulnya atom-atom ya. Jadi memang seolah-olah bahwa atom ini memiliki kehendak bebas untuk menyusun menjadi partikel-partikel dan menjelma menjadi sesuatu yang lebih gede ya dibanding dengan alam. Jadi kalau para filsuf yang menyebutkan alam ini muncul tiba-tiba atau dengan sendirinya tanpa ada kehendak atau tanpa diciptakan, itu sama artinya dengan menyebutkan bahwa segala sesuatu yang ada di semesta ini sekalipun itu kecil seperti atom, itu teh katanya memiliki kehendak bebas ya untuk menyusun partikel-partikelnya menjadi sesuatu yang lebih gede seperti halnya alam ini. Nah begitu, itu kata filsuf abad ketiga sebelum masehi ya, filsuf alam itu teh. Tetapi di samping Demokritos juga sinyalna awan ya, ongko itu internet cuma 100 giga 100 Mbps tapi gangguan ya. Jadi sekali lagi ya, bahwa perdebatan tentang eksistensi alam diadakan atau tidak diadakan ini memang sudah sejak dulu, apalagi seperti Plotinus misalkan itu mengatakan bahwa alam ini memang ada karena adanya the hand ya, atau yang satu ya. Hipatia pun begitu ya. Apalagi saya ulangi dengan konsep-konsep kenabian, kalau nabi dan rasul itu sudah jelas ya bahwa adanya alam semesta ini memang diciptakan atau diadakan oleh Allah. Tetapi para filsuf sejak abad pertengahan itu bukan lagi membahas apakah alam ini diciptakan atau tidak ya. Kalau abad pertengahan ulama-ulama Islam itu lebih ke pembahasan apakah alam ini diciptakan belakangan kudus ya, atau alam ini memang sudah ada sejak sebelumnya. Atau kalau kata para filsuf itu teh apakah alam ini qadim ya. Qadim itu sudah ada sejak dulu lah, sejak Tuhan ada, alam juga mesti ada begitu. Karena kata para filsuf ya, jika tidak begitu, ini alasan filsuf ya, maka ini akan berdampak kepada bahwa Allah itu seolah-olah memiliki tidak memiliki tujuan kalau alam belum ada begitu. Tapi kata Imam Al-Ghazali ya jangan begitu, karena ini tidak ada sangkut pautnya dengan ketidaksanggupan di dalam menciptakan alam di masa lalu, juga tidak ada sangkut pautnya dengan kemustahilan Allah menciptakan alam di masa lalu, dan juga tidak ada sangkut pautnya dengan tidak adanya tujuan Allah di masa lalu sebelum alam ini ada ya. Nah, adanya alam ini mau diciptakan di masa lalu ataupun alam ini diciptakan belakangan ya, ini ada sangkut pautnya kata Imam Al-Ghazali dengan kehendak atau iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan lagi, hudusu fi zatihi muhalun li annahu laisa muhalal hawadis. Ketika alam ini ada dengan sendirinya, ya, alam ini muncul dengan sendirinya, maka kata Imam Al-Ghazali muhalun itu sangat mustahil ya. Li annahu laisa muhalil hawadis, karena sesuatu itu mesti ada yang menciptakannya, atau mustahil sesuatu itu muncul tanpa ada penyebab begitu ya. Wahudusuhu lapi zatihi, dan ketika alam ini muncul tanpa dengan zat atau tanpa dibuktikan diwujudkan ya, lapi la yaj'aluhu muridan, maka ini akan menghilangkan atau akan memunculkan tidak akan memunculkan ya kehendak Allah. Nah begitu ya, jadi di dalam hal ini kita memang mesti hati-hati ya, hati-hati di dalam ketika memberikan jawaban. Jika ada yang bertanya kenapa alam ini hudus, misalnya alam ini diciptakan belakangan, tidak diciptakan sejak zaman dulu, maka jawaban-jawaban yang dipilih itu
kata Imam Al-Ghazali, mesti rasional, mesti juga mantikiyah, ya. Mantikiyah itu logik, ya. Mesti logik, seperti hal ini ya. Ketika kita ditanya kenapa alam hudus belakangan, apakah Allah itu tidak sanggup menciptakan alam di masa lalu, ya? Tetapi alam ini munculnya baru 13,5 miliar tahun yang lalu, itu tidak ada hubungannya dengan ketidaksanggupan Allah. Yang kedua, alam itu tidak mungkin muncul dengan sendirinya, karena kata Imam Al-Ghazali muhalun, ya. Itu mustahil. Al-alamu itu yang namanya alam itu teh naon teh muncul tanpa ada penyebab, gitu. Muncul tanpa disebabkan, karena alam semesta ini disebutnya musabab, ya. Musabab itu yang disebabkan atau akibat lah, ya. Penyebabnya yaitu Allah Subhanahu wa taala, atau kalau dalam istilah para filsuf itu biasa disebut meroji, ya, sang penentu, atau soni'u, sang pencipta, ya. Kata Imam Al-Ghazali, masalah kata-kata ini tidak usah dijadikan perdebatan, ya. Karena apa? Maksudnya ke sana lah, gitu. Kita menyebut Allah sebagai sang pencipta, kemudian sebagai sang penentu juga tidak apa-apa, kata Imam Al-Ghazali. Itu bukan hal yang pokok atau lasna fi usul lasna fi usulidin, bukan bagian dari pokok-pokok agama kita. Bagian penting dalam agama kita adalah, kalau di kitab ini, yaitu bagian ketiga, perdebatan yang ketiga yang mempertanyakan apakah alam ini qadim atau alam ini hudus. Akidah Asy'ariyah itu sudah sepakat, ya, bahwa alam ini hudus atau belakangan, dan ini memang salah satunya sudah dibuktikan oleh Big Bang, ya, bahwa alam ini adanya sekitar 13,5 miliar tahun yang lalu. Namun sampai saat ini, ya, perdebatan itu kembali meruncing ke apakah alam ini diciptakan atau tidak. Karena kalau tidak diciptakan, maka tidak mungkin sesuatu itu muncul tiba-tiba tanpa sebab. Akibat itu mungkin muncul tanpa sebab, ya. Namun para ilmuwan cendekiawan saat ini memang memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda dengan filsuf abad ketiga sebelum Masehi, seperti halnya Demokritos yang mengatakan bahwa alam ini muncul karena terkumpulnya atom-atom menjadi partikel, kemudian membentuk tatanan semesta ini. Nah, jika begini, maka atom ini seolah-olah memiliki kehendak bebas, ya, untuk menyusun dirinya sendiri menjadi alam. Kan kita yang menjadi sato, ada yang jadi batu, ada yang jadi binatang. Tapi kan tidak demikian, ya, karena kita memegang satu keyakinan, apalagi akidah kita itu Asy'ariyah, bahwa alam ini hudus. Selain hudus juga diciptakan, atau ada yang membuatnya, atau ada yang mengadakannya. Demikian 30 menit, bangun nanti 30 menit, ya. Nuhun teman-teman, mohon maaf jika ada penyampaian yang tidak tepat atau pembacaan yang belum maksimal. Kita nanti kalau ada kesempatan kita ulangi lagi sampai satu halaman lah, supaya lebih apa ya, lebih nonnya, lebih mantap. lebih detail, ya, lebih detail, supaya lebih detail. Atau kalau dalam kata Imam Al-Ghazali, detail itu naonnya, ada istilah yang tepat lah untuk detail itu. Demikian teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.